Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Murasaki Tahu. Nah, waktu lalu aku buat video yang judulnya bagaimana aku bisa menikahi cewek Jepang cantik ini guys ya. Nah, isi di video tersebut adalah mengenai aku kenal dengan istri, bagaimana aku bisa menikahi istri guys ya. Nah, sebelum itu beberapa tahun sebelumnya guys ya, aku pernah kenal dekat atau istilahnya pacaran lah guys ya dengan beberapa wanita guys ya, dengan beberapa cewek Jepang guys ya. Nah, dari beberapa cewek Jepang itu tiga diantaranya pernah mengajak aku untuk nikah guys ya. Jadi mereka ingin dinikahi guys ya. Jadi aku diajakin nikah 3 kali sama 3 cewek Jepang guys ya. Nah, cewek-cewek yang aku kenal dekat ini, yang aku pacarin ini guys ya, adalah cewek-cewek baik-baik guys ya. Nah, kenapa mereka sampai ngajakin aku nikah guys ya? Karena mungkin guys ya, mungkin ini guys ya. Pertama, bahasa guys ya. Intinya bahasa, komunikasi nyambung guys, nyambung. Jadi kalian juga kalau memang ada yang cita-cita ingin menikah dengan Jepang atau ingin cari cewek Jepang, minimal bahasa kalian itu harus, kalau di level-level N1, N2, N3, N4, N5 itu minimal di N4 guys ya, untuk bisa sedikitnya nyambung, untuk bisa sedikitnya mengerti, paham nanti kalau komunikasi dengan cewek Jepang guys ya. Minimal itu, sangat minimal itu N4 guys ya. Ya lebih bagusnya di N2 atau N1 itu lebih bagus lagi guys ya. Hanya saja untuk ke situ kan perlu waktu lama guys ya, perlu waktu proses lama. Ya minimal N4 lah guys ya. N3 juga udah bagus guys ya. Jadi intinya bahasa guys ya. Coba bayangkan guys ya, kalau misalkan kalian nih cowok ganteng, cewek cantik guys ya, tapi pas diajakin ngomong nggak nyambung gitu guys ya. Nanya ke Jakarta, nanya sesuatu yang di Jakarta, yang dijawab yang di Bandung gitu guys ya. Jadi nanyanya ke sini, dijawabnya ke sini guys ya. Jadi intinya bukan hanya hati aja guys ya, bukan hanya karena suka terus bela-belain gimana gitu. Ya ada sih cewek seperti itu guys ya. Mendingan dia lebih berkorban untuk dia belajar bahasa Indonesia atau yang lainnya. Tapi presentasinya kecil guys. Dari 100% itu mungkin ya sekitar 10%-an guys ya, yang cewek-cewek Jepang yang seperti itu guys. Tapi intinya kan ketika kita belajar bahasa Jepang, ketika kita bisa komunikasi dengan cewek Jepang, dia juga udah berpikir, membayangkan guys, oh ini cowok dekat sama aku, pacaran sama aku, dia belajar bahasa Jepang, dia berkorban guys ya. Ini cowok ini berkorban untuk aku, untuk bisa komunikasi dengan aku. Intinya di situ ada dia ngelihat, oh perjuangan cowok ini guys ya. Nah mungkin di situ guys. Jadi intinya pertama adalah bahasa guys. Bahasa mungkin komunikasi bisa lancar, nggak sulit guys ya. Nah yang kedua itu, aku dari dulu guys ya, kalau lagi pacaran, lagi deket sama orang itu nggak suka lirik sana lirik sini guys ya. Kalau udah ke situ ya ke situ guys ya. Jadi intinya menghargai si wanita ini guys lah, istilahnya si cewek ini guys. Meskipun jauh, tetap kabar, ada melakukan hal terbaik buat dia guys ya. Nah mungkin 2 hal tersebut yang bikin mereka jadi berpikir lebih jauh gitu guys ya. Makanya mereka berani
Jarang-jarang lah guys ya cewek ngajakin nikah gitu guys ya, sama cowok. Jarang-jarang banget guys ya. Nah, mungkin kalian ada yang pernah mengalami seperti itu, mungkin ya. Tapi kalau sampai 3 kali diajakin nikah, mungkin jarang-jarang juga guys ya. Alhamdulillah sih guys ya. Terus yang lainnya sih kayaknya kalau masalah wajah itu relatif guys ya. Ada yang bilang ganteng, ada yang bilang cantik. Tapi si A nya menurut si A, menurut itu bukan tipeku. Menurut si B, ini nggak cantik kok. Menurut tipeku bukan seperti ini cantiknya. Kalau wajah itu relatif guys ya. Jadi nggak bisa jadi patokan gitu guys ya orang untuk membuat keputusan guys ya. Nah mungkin apa lagi ya, mungkin cewek-cewek Jepang itu, aku juga pas waktu di istilahnya diajakin nikah, aku waktu itu diajakin nikahnya itu pas lagi makan di warung nasi Padang guys ya, malam-malam jam 10-an guys ya, sama cewek Jepang ya. Cewek Jepangnya duduk di samping, dia nggak makan, dia cuma ngeliatin aja gitu guys ya. Terus aku tanya, kenapa? Bilang, kamu nggak mau makan? Enggak, aku nggak, udah nggak lapar katanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus kenapa kamu ngeliatin terus? Kamu mau nggak nikah sama aku katanya. Nah aku langsung kaget guys. Wih, kamu serius ngomong gitu? Iya aku serius katanya. Terus kenapa kamu pengen nikah sama aku? Ya karena katanya kamu baik. Itu aja guys. Jadi alasannya karena kamu baik. Dan nggak ini apa. Jadi alasannya cuma satu aja. Karena kamu baik guys ya. Tapi itu kan alasan-alasan lainnya cuma dia yang tahu guys ya. Kita nggak bisa nanya, oh terus apa lagi, terus apa ada lagi. Ntar jadi kelihatannya gimana gitu guys. Jadi kayak kimacuaro jadinya guys ya. Jadinya dia mungkin nggak jadi guys ya. Ya udahlah nggak jadi. Bisa jadi seperti itu guys ya. Makanya aku nanya cuma 1 kali, terus dengar alasannya seperti apa, udah aku cukup aja gitu guys ya nanya. Terus dia nanya lagi ke aku, terus jawabannya apa? Aku bilang aku sekarang merasa masih muda, masih jauh untuk memikirkan untuk nikah. Aku bilang seperti itu guys. Jadi kalau kamu mau nunggu, mungkin suatu saat nanti aku yang akan ngajak kamu nikah, aku yang akan melamar kamu lah istilahnya. Tapi untuk saat ini terima kasih udah ngajak aku nikah, tapi untuk saat ini aku belum mau nikah. Seperti itu. Aku pengen ya masa depan aku juga belum tahu, aku bilang seperti apa. Aku masih pengen main, pengen kerja, pengen ya jalan-jalan seperti ini. Aku bilang seperti itu guys ya sama cewek Jepang ini. Nah itu dari salah satu cewek guys ya. Nah 2 cewek lainnya ya hampir sama lah ajakannya guys ya, hampir sama lah gitu guys ya. Tapi kejadiannya sih memang beda-beda, tempatnya, waktunya, ininya, suasananya beda-beda guys ya dari 3 cewek ini guys ya. Nah itu guys, aku nggak bakalan bisa lebih lagi guys ya untuk bercerita mengenai alasan mereka kenapa mereka mengajak nikah aku guys ya. Tapi yang pasti pertama itu penyebabnya adalah mungkin karena bahasa guys ya. Dia komunikasi nggak sulit,
nyaman gitu guys ya, ngerasa pacaran kayak sama cowok Jepang gitu, meskipun nggak 100% mahir gitu guys ya, tapi minimal dia nyambung apa yang dia mau utarakan, apa yang perasaannya seperti itu guys ya, apa yang mau dia ucapkan itu dipahami sama kita guys ya. Jadi yang pertama itu bahasa, dan yang kedua itu ya cara kita menghargai wanita, cara kita memperlakukan wanita lah istilahnya guys ya. Nah mungkin yang ketiganya adalah karena aku agak sedikit ini guys ya, katanya aku agak sedikit nakal gitu guys. Nah nakal dalam hal misalkan gaya bicara, dalam hal sikap itu ya agak-agak sedikit kayak anak nakal gitu guys. Mungkin itu yang salah satu jadi daya tarik buat mereka untuk deket sama aku kayak gitu guys ya. Jadi rata-rata cewek Jepang itu memang agak suka dengan cowok-cowok yang agak sedikit nakal guys ya, sedikit apa ya, bukan nakal sih ya, jadi istilahnya agak kayak cowok banget gitu guys ya. Jadi meskipun kita badan kecil ataupun tidak terlalu tinggi atau pendek lah istilahnya, tetap kita harus kayak cowok gitu guys ya, cowok banget gitu guys ya. Jadi ya meskipun tenaga kecil tapi tidak memperlihatkan kita itu punya tenaga kecil gitu guys ya. Ngangkut apa barang-barang cewek itu kita angkut semuanya gitu guys ya. Biarkan cewek ini nggak sama sekali bawa barang gitu guys ya. Kalau tas kecil sih tas dompetnya dia sih dia aja gitu guys ya. Maksudnya yang koper-koper gede segala macem. Pokoknya pekerjaan cowok yang ada hubungannya dengan tenaga itu kita handle semuanya gitu guys ya. Mungkin seperti itu. Atau hal-hal pas misalkan si cewek Jepang ini datang ke Indonesia, dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia mau misalkan ke kantor pos, mau ngirim surat atau ngirim barang segala macam, kita yang handle, pokoknya kita yang handle dari A sampai Z-nya gitu kan, dari 1 sampai 10-nya gitu ya. Kita handle semuanya, kita urus semuanya guys ya. Nah maksud aku seperti itu guys. Jadi intinya kita tidak perlu menunggu perintah, kita tidak perlu menunggu permintaan dari dia gitu guys ya. Jadi kita langsung gerak cepat lah istilahnya. Ya seperti itu guys. Aku dulu seperti itu guys. Jadi orangnya kadang sih tergesa-gesa guys ya. Jadi aku kalau dengar dia mau aku misalkan ya si cewek Jepangnya bilang aku harus ke airport gitu misalkan seperti itu guys ya. Nah aku langsung ya udah cabut langsung kayak gitu guys. Jadi nggak nunggu permintaan dari dia, nggak nunggu perintah dari dia, oh anterin aku dong, seperti kayak gitu. Aku nggak pernah nunggu guys ya. Dari dulu seperti itu aku sikapnya. Nah mungkin itu 3 hal yang bikin si cewek ini berani memutuskan untuk mengajak aku nikah guys ya. Jadi si 3 cewek ini guys ya, dari beberapa cewek diantaranya 3 cewek ini yang ngajak aku nikah guys ya. Nah aku tolak 3-tiganya karena aku merasa masih muda guys ya. Tapi setelah 1,5 tahun, 2 tahun ke depan, terus kenal sama istri, aku ngerasa udah di ambang umur 30 guys ya, 29 pertengahan guys ya, aku udah gawat nih 30 kalau belum nikah, gawat nih aku bilang. Nah orang tua aja udah sering nelpon ya, kapan ya mau nikah gitu guys ya. Padahal aku waktu itu belum ada pacar gitu kan guys ya. Nah pas kenal sama istri, pacaran sama istri, aku pikir udahlah, makanya aku langsung yang ngajak istri nikah guys ya, ngelamar istri gitu guys maksudnya. Nah jadi itu guys, intinya kita bahasa guys ya.
intinya bahasa semaksimal mungkin, meskipun kita nggak pergi ke sekolah untuk belajar bahasa, kita sebisanya belajar dimanapun guys ya. Nah itu. Yang kedua, memperlakukan wanita, cara memperlakukan wanita. Dan yang ketiga, jadilah sebagai laki guys ya, bersikap seperti cowok gitu guys. Nah guys, mungkin ceritanya aku udahin dulu guys ya. Mungkin di video-video berikutnya aku ngobrol-ngobrol lagi guys ya. Ini buat sharing aja dengan kalian guys ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku pamit guys ya. Jangan lupa di subscribe. Silakan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar guys ya. Oke guys ya, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.